ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwani fi din, azakumullah, barakallahu fikum. Insyaallah pada sore yang berbarakah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari seputar masalah-masalah yang berkaitan dengan asbab nuzul. Dan insyaallah masalah yang akan kita sebutkan kali ini merupakan masalah pamungkas. Jadi masalah yang terakhir yang akan kita bahas berkaitan dengan asbabun nuzul. Baik. Masalah tersebut adalah berkaitan dengan masalah umumul lafzi wa khusus sabab. Naam, umumul lafzi wa khusus sabab. Keumuman lafaz Al-Quran yang turun disebabkan sebuah sebab yang khusus. Baik. Apakah dengan keumuman lafaz ini kita bisa menghukuminya kepada perkara yang lain selain dari sebab atau tidak? Itu masalahnya. Jadi dengan keumuman lafaz Al-Quran yang turun, apakah kita bisa juga gunakan untuk perkara yang lain selain dari sebab? Baik, dalam masalah ini ada masalah yang muttafaqun alaih dan ada masalah yang mukhtalafun fih. Baik, ini yang perlu diperhatikan. Dikarenakan kalau kita tidak membedakan antara masalah yang muttafaqun alaih dan mukhtalafun fih, maka kita akan serampangan dalam menghukumi masalah ini. Baik, masalah yang muttafaqun alaih itu ada pada dua perkara. Yang pertama, ayyaqtarina ad-dalil yadullu ala umumihi faya'ummu ijma'an. Baik. Ini perkara yang pertama, yaitu apabila nas Al-Quran yang turun tadi itu menunjukkan lafaz yang umum, tidak khusus, maka hukumnya kita bawa secara umum, mencakup baik sebab itu sendiri dan yang lainnya. Baik. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-38. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan
kasaba nakalan minallah. Lanjutannya apa? Wallahu ghafurur rahim. Wallahu azizun hakim. Wallahu azizun hakim. Bukan ghafurur rahim. Ya? Baik. Wallahu na'am azizun hakim. Baik. Sekedar faedah sampingan, jika menyebutkan lafaz wallahu azizun hakim, mengingatkan anak sebuah kisah seorang Arabi. Seorang Arabi ini pernah menegur seorang imam ketika membaca ayat ini. Sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah. Sang imam membaca wallahu ghafurur rahim. Baik, ditegur sama Arabi. Hadza laysa min kitabillah. Ayat ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Marah sang imam. Loh, tahu dari mana? Ana ini hafiz, ente Arabi. Ente tahu dari mana? Nah, Arabinya bilang apa? Azza faqata. Nah, azza fahakam. Walau ghafara wa rahima ma qata'a. Baik. Azza kata Arab itu. Allah itu Maha Izza. Maka menyebutkan di dalam ayat ini hukuman memotong tangan. Maka yang sesuai sifat dengan ayat inilah sifat aziz. Baik. Yang sesuai dengan apa? Hukuman had, potong tangan, itu sifat aziz bagi Allah Subhanahu wa taala. Walau ghafara wa rahima, seandainya yang dipakai dalam ayat ini wallahu ghafurur rahim, maka apa? Allah tidak akan memberitakan hukuman had, potong tangan, tetapi apa? Dibebaskan hukuman hadnya. Baik, sang Arabi hanya memahami ayat dari apa? Kesesuaian. Nah, antara sifat Allah dengan ayat sebelumnya. Sehingga kalau antum mencermati lafaz-lafaz sifat apa nama-nama Allah yang diletakkan di akhir ayat itu biasanya berhubungan dengan sibak. Nah, konteks kalimat sebelum ayat biasanya berhubungan, enggak jauh berbeda. Di sini menyebutkan hukuman had, potong tangan. Maka sifat yang sesuai atau nama yang sesuai adalah aziz dan hakim. Baik. Kalau ghafur rahim, maka Allah tidak akan menyuruh motong tangan. Hanya dengan demikian seorang Arabi dapat mengetahui ayat ini salah. Baik, sekedar faedah. Adapun masalah yang kita bahas dengan ayat ini, kita katakan ayat ini sebab turunnya adalah berkaitan dengan seorang Makhzumiyah, wanita dari bangsa Quraisy yang memiliki nasab yang mulia. Nah, Quraisyiyah. Dia mencuri tarakat. Kemudian ditetapkan oleh Rasul SAW untuk dipotong tangannya. Baik, walaupun dia seorang wanita Makhzumiyah. Dalam kepanjangan riwayatnya, sebagian kaumnya dari Makhzumi itu datang kepada Usama bin Zaid minta syafaat. Nah, tolong Usama, ini ada wanita mulia dari bangsa kami. Nah, eman-eman kalau tangannya dipotong. Kamu tolong datang kepada Rasul. Engkau kan dikenal sebagai Habibur Rasulullah. Nah, kekasihnya Rasul. Tolong diringankan hukumannya, tidak dipotong tangan. Kemudian akhirnya sama mendatangi Rasul minta syafaat untuk diringankan hukuman wanita tersebut. Kemudian Rasul malah marah. Atasau fi haddin min hududillah. Apakah kamu mau meringankan dari hukuman-hukuman Allah, memberikan syafaat padanya?
Wallahi, na'am law kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadah. Demi Allah, seandainya Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, ini saya akan potong tangannya. Baik. Ayat ini sebab turunnya berkenaan dengan seorang wanita yang mencuri, sehingga dipotong tangannya. Tetapi yang turun antum lihat, menunjukkan konteks kalimat yang umum, yaitu pada lafaz sariq. Baik, Allah tidak mengatakan hanya as-sariqatu, na'am, faqta'u aydiyah. Baik, tapi Allah mengatakan as-sariqu was-sariqat. Menunjukkan ayat ini umum. Ada dalil yang lain menunjukkan dia turun secara umum, baik pencuri laki-laki ataupun pencuri wanita. Baik, walaupun sebabnya khusus berkenaan dengan seorang wanita yang mencuri. Baik, ini satu qaul. Pendapat yang lain ada yang mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan seorang rajul, seorang laki-laki yang mencuri ridaknya Safwan ibnu Umayyah. Mencuri ridaknya Safwan ibnu Umayyah. Kita katakan juga sana, tetap menunjukkan keumuman ayat. Kenapa? Walaupun dia yang mencuri laki-laki, Allah menurunkan lafaz yaitu as-sariqah. Baik. Sehingga ayat ini ada dalil yang lain menunjukkan dia umum, tidak hanya berkaitan dengan sebab turunnya. Ayat ini, Ikhwan. Nah, ini sehingga ayat ini dibawa pada keumumannya. Nah, dibawa pada keumumannya, digunakan untuk pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Hukumnya sama. Walaupun sebabnya khusus, karena di dalam ayat ada sesuatu yang menunjukkan umumnya. Tayyib, surah yang kedua atau keadaan yang kedua yang muttafaqun alaih, yaitu ayat tarina ad-dalil. Ayat tarina ad-dalil yadullu ala khususihi. Yadullu ala khususihi. Naam. Wa yukhassu bihi ijma'an. Wa yukhassu bihi ijma'an. Baik. Contohnya seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-50. Wam ra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha na'am in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalifatan laka. Iya, Ibrahim. Khalifatan di ayat laka min dunil mu'minin. Surat Al-Ahzab ayat ke-50. Baik. Di awal-awal ayat Allah menyebutkan beberapa hukum yang mustarik, yang berserikat antara Nabi dan umatnya.
Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Wahai nabiku, kami telah menghalalkan kepadamu para istri-istrimu yang engkau telah berikan maharnya. Wa ma malakat yaminuka, dan budak-budak wanitamu, mimma afa'allahu 'alaika, dari apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Kemudian Allah mengatakan wa banati, na'am, ammika, dan anak pamanmu, wa banati ammatika, dan anak dari bibimu dari pihak ayah, wa banati khalika, dan anak bibimu dari pihak ibu, wa banati ammatika, dan anak perempuan dari na'am bibimu pihak pihak ibu. Ya, pertama paman, terus bibi ya. Sayyid. Itu kemudian dilanjutkan dengan wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha. Sebelum dari penggalan ini ke atas itu semuanya hukum umum untuk Nabi dan kaum mukminin yang lainnya. Sayyid, kaum mukminin boleh menikahi wanita-wanita bukan mahramnya dengan membayar mahar. Nah, kemudian juga dengan budak-budaknya, kemudian juga dengan anak paman dan bibinya, baik dari pihak ibu atau dari pihak ayah, boleh dinikahi. Itu hukum yang umum. Baik, di awal-awal ayat Allah menyebutkan hukum yang umum. Kemudian di akhir Allah menyebutkan hukum yang khusus untuk beliau. Yaitu apa? Apabila ada seorang wanita yang mukminah menghibahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi ingin dengan wanita tersebut untuk menikahinya. Kemudian Allah mengatakan dikhususkan khalisatan laka. Hukum yang satu ini khusus untuk kamu saja min dunil mukminin, tanpa orang-orang mukmin. Sehingga untuk penggalannya terakhir ini kita katakan khusus. Dikatakan ada pengkhususannya secara langsung, secara lafaz. Khalisatan laka. Sehingga kita tidak bisa menerapkannya secara umum. Baik. Sebabnya ini berkaitan dengan seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasul. Ya. Nah, tetapi Rasul tidak mau dengan wanita tersebut. Nah, ternyata yang mau sahabat yang lainnya. Ternyata sahabatnya ini kiri, nggak punya apa-apa. Nah, kamu punya apa? Kata Rasul, ilbas wala khataman min hadid. Nah, kasihlah mahar walaupun cincin dari besi. Lin Nabi. Baik. In wahabat nafsaha lin Nabi. Ya. Nah, in arada Nabi. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini soal. Indah kina bi urwah. Baik, ahlan wa sahlan. Apa maknanya wanita yang menghibahkan dirinya? Dia menawarkan dirinya dinikahi tanpa mahar. Menawarkan dirinya Dinikahi tanpa mahar. Nah, wallahi barisi. Jadi maknanya wanita yang menghibahkan dirinya yaitu menawarkan diri dinikahi tanpa mahar. Ingat, ada qaid tanpa mahar. Kalau sekedar menawarkan diri saja itu diperbolehkan. Baik. Nah, tetapi yang khusus untuk Rasul adalah menikah tanpa mahar. Baik. Ditawarkan menikah tanpa mahar. Kenapa senyum? Ada yang demikian? Siapa? Abu Barzah? Oh, enggak. Kalau demikian, Masya Allah. Nah, untuk ya kawan, untuk jenis yang kedua ini, sehingga ini tempat yang muttafaqun alaih. Mereka sepakat kalau demikian keadaannya, ya kita khususkan ayatnya. Kalau di sana ada dalil yang menunjukkan umumnya, ya diumumkan. Walaupun sebabnya
khusus. Baik. Adapun yang mukhtalafun fih adalah masalah in lam yaktarin ma yadullu 'ala al-umum wa la yadullu 'ala al-khusus. Wa la yadullu 'ala al-khusus. Baik. Mereka yang berselisih ketika pada permasalahan apabila ayatnya tadi tidak ada yang menunjukkan keumumannya untuk segala sesuatu atau yang menunjukkan kekhususannya, maka di sini mereka berselisih. Baik, menjadi 4 pendapat. Nah, fihi arba'atu aqwal. Ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, ini pendapatnya jamaahir, jumhur para ulama, bahkan Imam Az-Zarkashi menukilkan dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit adanya ittifaq dalam masalah ini, yaitu ittifaq dengan pendapat yang pertama. Baik, demikian juga dinukilkan oleh Syekh As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan. Adanya ittifaq, yaitu apa? Annal ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Nah, annal ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Baik. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, mereka berpendapat bahwasanya annal ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Baik. Ini diantaranya adalah pendapat Al-Muzani, kemudian juga Abu Hanifah, Baik, dan juga Imam Malik, dinisbahkan kepada Imam Malik. Akan tetapi yang tahqiq, yang benar, bagaimana yang dikatakan oleh Asy-Shinqiti rahimahullahu taala, Imam Malik ma'al jamaahir. Imam Malik ma'al jamaahir. Imam Malik bersama jumhur para ulama. Pendapat yang pertama. Demikian juga mereka menisbahkannya kepada Imam Asy-Syafi'i.
Baik. Juga sama Imam Syafi'i yang benar bersama dengan jumhur. Mereka juga menunjukkan ini adalah pendapatnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan yang lainnya sederet dari ulama usul. Nah, berpendapat dengan pendapat yang demikian. Baik. Pendapat yang ketiga, tawakuf. Tidak tahu. Sampai diketahui ada yang menunjukkan keumumannya atau yang menunjukkan kekhususannya. Kalau nggak ada, ya tawakuf. Baik. Pendapat yang keempat, yaitu wa in kana sabab wa su'alu sa'il. Yang keempat ini fi tafsil. Wa in kana sabab huwa su'alu sa'il. Naam. Fa yakhtassu bis sabab. Wa in kana sabab haditsatun waqa'at faya'um. Baik, ini pendapat yang keempat. Pendapatnya mereka merinci. Kalau sebabnya itu berkenaan dengan pertanyaan seseorang, maka ayatnya khusus untuk yang bertanya saja. Jadi ayatnya khusus untuk yang bertanya. Yaitu apa? Maknanya al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Pendapat dengan pendapat yang kedua. Tetapi kalau sebabnya itu haditsah, sebuah kejadian, kemudian turun ayat, maka mereka sependapat dengan pendapat yang pertama, yaitu apa? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Baik. Sebelum kita panjang lebar membahas masalah ini, di sini ada tanbih yang perlu kita perhatikan tentang makna masing-masing istilah. Makna masing-masing istilah. Yang pertama istilah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maknanya apa? Maknanya yang perlu diperhatikan, maknanya adalah annal hukma yatanawalu kulla afradil lafzi. Baik. Maknanya adalah bahwasanya hukum yang terkandung di dalam ayat, baik, hukum yang terkandung di dalam ayat itu mencakup seluruh person-person yang terkandung di dalam ayat tadi. Baik, mencakup seluruh
person-person yang di dalam ayat tadi. Baik, misalnya seperti ayat di atas, as-sariqu was-sariqatu, ini kan termasuk siyaqul am. Iya. Dalilnya apa, Syarif? Sudah hafal kan siyaqul umum? Mana yang menunjukkan umumnya? Karena dia kemasukan al-istighraq. Ya, as-sariq, as-sariqat. Umum semua pencuri laki-laki dan semua pencuri wanita. Baik yang kiri ataupun yang kaya. Sayyid umum. Sehingga ayat ini bisa digunakan untuk semua. Nah, semua orang-orang yang mencuri laki-laki dan wanita. Dengan ayat ini mereka berdalil. Baik. Kemudian makna dari ucapan mereka, al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Ini yang penting untuk perhatikan. Maknanya adalah anna lafzul ayat yakunu maqsuran fil hadisati atau alal hadisati, yakunu maqsuran alal hadisati. Baik. Wa amma ashbahuha ashbahuha fala yu'lamu hukmuha binassil ayah walakin yu'lamu bidalilin akhar wa huwal qiyas idza istawfa syurut au al-hadis hukmi ala wahidin ka hukmi ala ghairihi. Baik, kita perhatikan ibarahnya ini. Jadi maksud ucapan mereka al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafzi, maknanya anna lafzul ayah, bahwasanya lafaz ayat ini hanya terbatas pada kejadian yang berkaitan dengannya saja. Artinya hanya terbatas pada sebab. Baik. Adapun yang semisal dengan kejadian ini, kita tidak bisa berhujjah dengan ayat, tapi berhujjah dengan dalil yang lain, yaitu qiyas. Dengan kita mengkiaskan kejadian ini dengan kejadian yang sebelumnya, kalau terpenuhi syarat-syarat qiyas, atau dengan hadis yang lain. Dengan hadis yang lain, yaitu hadisnya Rasul, hukmi ala wahidin, hukumku terhadap salah seorang itu seperti hukumku pada yang lainnya. Maknanya ya ikhwan, apabila terjadi sebuah masalah, kita lihat sisi
cara pandang mereka yang berbeda. Baik, contohnya saja as-sariqu was-sariqatu. Di sana ada seseorang yang mencuri, rajul. Baik. Kemudian di situ diterapkan hukum potong tangan. Ketika memenuhi persyaratannya ya, mencuri melebihi 4 dinar. Mereka bertanya, apa dalilnya? Dalilnya ayat. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kata jumhur. Kata jumhur, dalilnya ayat. Kenapa? Li'anna al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Walaupun sababnya khusus untuk wanita makhzumiyah. Baik. Adapun pendapat yang lain yang mengatakan al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafzi, mereka mengatakan dalilnya bukan ayat. Kenapa? Dikarenakan ayat ini khusus untuk kejadian itu saja. Ayat ini khusus untuk kejadian itu saja. Dalilnya apa? Qiyas. Kata mereka. Dikiaskan orang tadi sama enggak dengan orang yang mencuri ketika turunnya ayat? Atau hadis yang lain, hukmi ala wahidin ka hukmi ala ghairi. Baik, itu maksud dari ucapan mereka al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Baik. Sehingga bukan makna dari ucapan mereka al-ibrah bi khususi sabab bahwasanya ayat ini khusus untuk peristiwa itu saja. Adapun yang lainnya tidak. Dalam artian tidak terkena hukum ayat. Baik secara qiyas walaupun yang lainnya. Sehingga ditanggi oleh Ibnu Taimiyah, la yaqul ahadun. Naam, anna nassa fil kitab wala fis sunnah yakhtassu bi syakhsin muayyan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan dari kalangan ulama yang mengatakan bahwasanya nas yang terdapat di dalam Alkitab ataupun As-Sunnah itu khusus untuk syakhsun muayyan, untuk person tertentu. Tidak ada. Baik. Sehingga dari sini kita akan mengetahui kesalahan pemahaman sebagian pihak. Baik. Ketika contohnya saja Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullah pernah berkhutbah di hadapan kuburiyun. Itu beliau menyampaikan adillah nas-nas dalil yang menyebutkan tentang bahaya kesyirikan. Wah, berapi-api. Masya Allah. Kalau kita murup mungkin yang di depan itu ya, keluar asap saking semangatnya. Sayyid setelah Syekh selesai khutbah, ternyata pembesar kaumnya naik mimbar. Hanya dengan kalimat yang ringkas dia menjawab. Khutbahnya Syekh, iya. Para hadirin hadirat, ketahuilah bahwasanya dalil yang disampaikan oleh Syekh Yahya itu khusus untuk kaum musyrikin di zaman kafir Quraisy. Tidak ada kaitannya dengan kita semua yang ada di sini. Wallahu ta'ala bishawab. Dipatahkan dengan begitu saja. Baik, menganggap ayat itu khusus untuk kaum musyrikin saja. Adapun yang lainnya tidak ada. Nah, memahami bahwasanya ayat atau al-hadis itu khusus untuk person tertentu. Padahal tidak demikian. Walaupun mereka yang mengatakan al-ibrah bi khususi sabab tidak menginginkan makna yang demikian. Baik. Tetapi mereka menginginkan berbeda dari sisi istidlalnya. Baik, istidlalnya, cara pengambilan dalil dari sebuah hukum. Yang satu mengatakan dalilnya adalah ayat, yang satu lagi mengatakan qiyas. Ini makna ucapan mereka al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Tanbih muhim yang perlu dipahami. Ini tanbih disebutkan oleh Dr. Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan. Baik. Antum ya ikhwan? Nah, kalau sudah masuk usuli, pembahasan ilmu usul, memang demikian. Ya. Otaknya harus diaktifkan. Ya Abdurrahman. Nah, jangan ngelamun. Nah, kalau nggak diaktifkan ya, ini bingung. Ini masih ringan ya, ikhwan. Nah,
Kalau mau dirinci lagi, bantah-bantahan masing-masing pihak, wah antum ngeluh ndak sih? Nah, ndak sih? Ngeluh. Nah, pakai ilmu kalam. Nah, baik. Ar-rajih min al-aqwal. Langsung saja. Ar-rajih min al-aqwal. Al-qaul al-awwal. Qaul jamaahir. Kalau mau dipreteli masing-masing bantahan, ini menyampaikan dalil dibantah, dibantah, kayak Yaman, nanti habis waktunya. Itu aja tinggal 5 menit. Nah, itu pembahasan terakhir. Yang rajih adalah pendapat yang pertama, pendapatnya jumhur. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya. Hadis al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Baik. Hadis ini kira-kira berkaitan dengan apa? Indah hina abiyah ya. Tahu asbabul wurudnya hadis ini? Enggak tahu. Indah hina Abi Luqman. Sudah pernah lihat pembahasan kitab Taharah Bulughul Maram? Udah lupa. Indah Abi Yazid. Indah Abi Yazid. Lupa juga? Belum pernah? Masa belum pernah lewat pembahasan kitab Taharah dalam Bulughul Maram? Indah Abi Fathin. Nah. Oh, hadisnya belum tertulis. Tak diktikan. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Belum tahu asbabul wurudnya. Tayyib. Indah fina Abi Ihsan. Enggak tahu semua. Pak Abu Umar belum tahu juga. Allah Ustaz. Padahal kita sudah sampai kitabul hajj ya. Sebagian. Nah, hadis ini berkaitan dengan sebuah kisah atau sebuah peristiwa, yaitu namanya Bi'rul Bidha'ah. Pernah dengar peristiwa ini? Bi'rul Bidha'ah, sumur Bidha'ah, di mana di sumur ini dibuang banyak sekali kotoran-kotoran, sampah, baik pembalut wanita yang lainnya, semuanya dibuang di sumur itu. Tayyib, sebelum kita lanjutkan kita datang dari mereka, hal ini bukan berarti menunjukkan para sahabat itu jorok membuang sampah sembarangan di sumur Bidha'ah. Yang mana dia? Nah, sumur yang antum tahu sendiri, Saudi Arabia itu sangat langka yang namanya sumur. Kok dibuat tempat buang sampah? Ditandih oleh mereka para ulama, itu tanpa sengaja terjadinya tanpa sengaja. Dikarenakan sumur Bidha'ah itu terletak di lembah, sehingga ketika banjir, sampah-sampah yang di atas itu semuanya numpuk di sumur Bidha'ah. Kemudian Rasul ditanya oleh para sahabat, ma hukmu? Naam, atau al-wudu bil ma'i bil Bidha'ah. Apa hukumnya berwudu dengan air pada sumur Bidha'ah? Maka Rasul menjawab, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, antum lihat di sini isi istidlalnya
Jangan ngelamun. Kalau ngelamun nanti bingung sisi istidlalnya. Sisi istidlalnya sebabnya apa ya kawan? Khusus berkaitan dengan sumur bid'ah. Seandainya memang yang namanya ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi, maka Rasul akan mengatakan tawadda min ma'i bi'ril bid'ah. Berwudulah kalian dengan apa? Air sumur bid'ah. Kalau memang yang jadi ibrah itu sebabnya. Tapi Rasul mengatakan dengan lafaz yang umum. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, air itu suci, tidak ada satupun yang bisa menajiskannya. Nah, melainkan apabila berubah bau, rasa dan warnanya, ini dengan ijma' para ulama. Dikarenakan benda najis. Baik. Itu sisi istidlalnya. Kan itu ya, kawan? Sisi istidlalnya mereka. Nah, gaya usuli sedikit. Baik. Nah, dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang mereka sebutkan adalah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Ayat ini turun berkenaan dengan ar-rajulun asaba qiblatan 'alan nisa. Berkaitan dengan seorang laki-laki yang mencium akhwat, bukan mahramnya. Zaman Rasul terjadi demikian. Bagaimana kemarin terjadi perzinahan. Ada seorang ikhwan cium akhwat. Karena kan memang fitrah mereka masih suci saat itu, langsung lapor kepada Rasul. Wahai Rasul, saya ini nyium akhwat, bukan mahram nih. Nah, bagaimana saya ini hukumnya? Kemudian Rasul bertanya, as-shalaina ma'ana? Apakah as-shalaita ma'ana? Apakah kamu salat bersama kami tadi? Iya wahai Rasul. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Nah, dengan kebaikanmu tadi, salat itu bisa menghapuskan dosa yang kau lakukan. Yang penting mau taubat, jangan habis salat cium lagi, amal aja. Baik. Nah, senang aja, cium salat. Nah, tidak boleh itu, ikhwan. Itu istidlal yang khata. Nah, yang namanya syarat taubat itu apa? Harus an-nadam. Ya, wal iqla' anidz-dzanb, menyesal dan menjauhi. Kalau nyesal terus lakukan lagi, itu namanya taubat sambel, gitu ya. Pedes-pedes, habis pedesnya makan lagi. Baik. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasul, "Nah, akhasatun li hadza ya Rasulullah?" Apakah ayat ini khusus untuk saya wahai Rasul? Atau hukum ini khusus untuk saya? Nah, maka Rasul menjawab, la. Nah, ballaka wali jami'i ummati kulliha. La, bal laka wali jami'i ummati kulliha. Nah, kata Rasul, tidak, ayat ini tidak khusus untuk kamu, tetapi untuk kamu dan juga untuk semua umatku. Baik, menunjukkan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab.
Dikatakan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mudzakkirah fi Ushul Fiqh, "Hadza nassun fi mawdhi'in niza'." Inilah nas sebagai hakim yang menguatkan pendapatnya jumhur pada khilaf yang terjadi pada masalah ini. Nah, nasun, sorry, menunjukkan yang kuat adalah pendapatnya jumhur. Baik, kita tambahkan satu dalil lagi. Sebutkan oleh mereka berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala." Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Ayat ini kalau antum lihat, dia berkenaan dengan orang-orang kufar. Iya. Turunnya Allah ingin menyebutkan sifat-sifat orang kufar, yaitu sering mendebat para nabinya. Baik. Ayat ini dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur Ali dan Fatimah. Sebutkan dalam riwayat bahwasanya Rasul pada sebuah malam itu pernah mendatangi Ali dan Fatimah sedang tidur. Ketok pintu rumah mereka berdua. Pintu menantu dan anaknya. Gak segan-segan Rasul. Malam-malam. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul mengatakan, "Ala tusalliyan?" Wahai anak-anakku, tidakkah kalian berdua mau salat malam? Baik. Kemudian sahabat Ali nyeletuk. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anfusuna biyadillah. Wahai Rasulullah, jiwa-jiwa kami ini di tangan Allah. In arada ayyab'atana, ya ba'atana. Kalau Allah ingin membangkitkan kami, artinya bangun dari tidur, ya kami akan bangun dari tidur dan salat malam. Rasul enggak menjawab apa-apa, diam saja. Kayak gitu sama menantunya. Kalau antum gimana? Orang bapak bangunin sholat, sholat. Pak, yang namanya ruh kan di tangan Allah, Pak. Kalau kita mau bangun ya bangun, Pak. Kalau enggak ya enggak, kurang ajar. Gitu ya. Bangunin untuk sholat, jawabnya kayak gitu sama orang tua. Rasul orang tua yang pengertian. Diam aja. Diam saja sambil memukul pahanya dengan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala." Yang namanya manusia itu banyak debatnya, banyak ngeyelnya. Dikasih arahan, dikasih nasihat, ngeyel. Dikarenakan memang ya dihadapi orang semisal Ali, gitu aja langsung paham, langsung masuk ke hati. Kalau kayak kita, ben, gitu ya. Biarin. Baik. Sisi istidlalnya di sini Rasul menggunakan ayat yang berkenaan dengan orang-orang kufar untuk sahabat Ali dan anaknya Fatimah. Baik, menunjukkan yang namanya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Baik. Ini 3 adillah yang disebutkan oleh mereka, dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti Sayyid dari kitabnya Al-Mudzakkirah, dan juga Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan juga Syekh As-Sa'di. Dan ini pendapatnya jamaahir al-ulama. Sehingga yang perlu kita perhatikan ayat ikhwah, jangan lupa ya, apa yang mereka inginkan dari permasalahan ini. Terlebih lagi pendapat yang mengatakan al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Mereka tidak menginginkan ayat itu khusus untuk person tertentu.
Baik, maknanya ayat ini nggak bisa digunakan untuk yang lain. Lah. Baik, tetapi perbedaannya dari sisi istidlalnya mereka. Satu yang beristidlal dengan ayat, satu lagi mengatakan untuk peristiwa yang lainnya dikiaskan, bukan ayat dalilnya, dikiaskan atau dengan dalil hadis yang lain. Nah, saya mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, yang bisa Anda berikan untuk antum semuanya berupa fawaid-fawaid yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Cuman ini yang bisa sampaikan dikarenakan keterbatasan ilmu yang berbicara, sehingga Anda harapkan bisa bermanfaat dan berfaedah, dan juga bisa diamalkan, dan juga bisa dijadikan oleh-oleh ya buat keluarga di rumah bagi yang punya keluarga. Jadi oleh-olehnya bukan sekedar bongkolan tidak aja, tapi juga ulum katsirah, ilmu yang sangat banyak sekali, dan itu lebih berharga daripada bongkolan tidak. Baik. Terakhir kali Anda katakan, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wallahu ta'ala bishawab. Nakam bihadzal qadar insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.